Wanita ini membuka celana untuk buang air kecil. Melihat ini si pria merangkak. Wanita ini ketakutan, mengambil kaca di lantai untuk menjaga diri. Si pria tidak bisa apa-apa. Ia melepas sepatu dan memberinya. Ternyata si pria ingin urin si wanita. Di tempat ini, seorang tidak bisa kehilangan apa yang mereka miliki. Si wanita akhirnya memberikan urin padanya. Ini adalah brankas bank. Si pria sudah terjebak di sini selama 4 hari. Hari pertama ia terbangun, melihat tikus mati. Mayatnya saja, menemukan dirinya berada di brankas bank. Ia melihat tanggal 1 April jam 9:32 di jamnya. Bukankah tanggal 1 itu April Mop? Apakah rekan kerjanya bercanda dengannya? Ia mau membuka pintu brankas, tapi tidak bisa. Kemudian ia mengeluarkan handphone untuk menelepon. Tidak ada sinyal. Melihat sekeliling, ada sebuah loker yang terkunci. Ia mendekatinya. Seekor lalat terbang keluar dan menakutinya. Kemudian ia meninggalkannya. Ia berdoa agar ada yang menolongnya. Pasti ada sebuah kamera. Ia mulai melihat sekeliling mencari kamera, tapi tidak ada sama sekali. Baiklah, berarti masalah ini serius. Aku akan bermain dengan kalian. Ia berkata demikian. Kemudian ia menyesal. Hari kedua, ia terbangun. Seekor lalat terbang ke mulutnya. Ia melihat jam. Masih terperangkap di sini. Ia kehausan. Tak ada pilihan, harus meminum air kencing sendiri. Ia mengeluarkan sepatu dan buang air kecil. Kemudian meminumnya. Sembari menggertakkan gigi. Setidaknya hausnya hilang. Ia melihat lampu LED di atasnya ada kunci. Ini adalah petunjuk. Ia berhasil mengambil kuncinya. Tapi mana gemboknya? Di loker. Ia perlahan bergerak ke loker. Ada apa di dalamnya? Ia mencoba membukanya. Setelah membukanya, di dalamnya ada oksigen dan tabung gas. Kemudian palu dan pahat. Ia menggunakan tangki gas itu. Membuat las api. Sekarang ia merasa lebih baik. Menyemburkan las itu ke sprinkler air. Tapi tidak ada air yang keluar. Dengan cepat ia mencoba membuka pintu dengan las. Tapi sia-sia. Dia merasa putus asa, menyalurkan rasa kesal ke loker. Mengenai sprinkler lagi. Ternyata memang tidak ada air. Merasa dirinya dijebak. Ia menenangkan diri, menganalisa masalah dengan hati-hati. Tidak ada air dan tidak ada makanan. Tidak ada jalan keluar. Apa tujuan ia dikurung di sini? Ia melihat sebuah lubang. Ini adalah petunjuk juga. Ia mengambil palu dan pahat untuk mulai menggali. Ia sadar seberapa tebal dinding dari brankas ini. Akhirnya membuat lubang. Mengeluarkan banyak tenaga dirinya. Ia kehabisan napas. Untungnya ada oksigen. Dia terlalu lelah. Kemudian menghubungkan tabung gas. Oksigen sangat sedikit. Ia harus cepat berpikir. Matanya melihat seekor tikus mati. Untuk selamat ia hanya bisa memakan serangga. Kebenaran berbicara. Ia memaksa dirinya untuk buang air kecil, agar bisa minum. Setelah makan dan minum, ia kembali membuat lubang. Ketika ada rangka besi, ia membakarnya. Ia tahu cara menggunakan las api itu. Ia kelelahan. Akhirnya ia membuat lubang. Ia mencoba menggali lebih besar. Ada ruangan lainnya. Membuatnya semakin putus asa. Ia melihat dan ada sebuah peti. Ia membuka peti itu. Ada seorang wanita. Ia melihat apakah wanita itu masih bernapas. Wanita itu tiba-tiba terbangun. Berpikir si pria adalah orang jahat. Lari ke ruangan si pria. Sayangnya mereka tidak berbicara bahasa yang sama. Tidak bisa berkomunikasi. Orang ini bernasib sepertinya. Ia tersenyum pahit. Kelelahan, ia tidur di peti si wanita. Wanita itu segera sadar akan situasinya. Mendekatinya. Dan meminta tolong. Ia berkata dirinya tidak ada tenaga. Ia mengajarkan wanita itu memahat. Memintanya melakukannya sendiri. Tapi lama sekali. Wanita itu memotong lingkaran. Si pria tertawa. Kali ini si wanita kelelahan. Berhenti karena kesal. Ia masuk ke ruangan si pria untuk buang air kecil. Si pria menghampirinya. Meminta urin miliknya. Wanita ini mengerti betapa pentingnya urin untuk diminum. Si wanita putus asa. Untuk bertahan hidup, harga diri tidak penting. Mereka harus meminum urin. Si pria berkata dirinya harus memakan serangga dari tikus mati. Kemudian si pria siap. Ia mendengarkan si wanita bernyanyi. Dengan si wanita,
Si pria menjadi lebih baik dan tidak cepat lelah. Kemudian mulai memahat lagi. Kali ini pintu besi itu bergerak. Ketika mereka menoleh, pintu itu berhenti berputar. Ketika mereka berputar kembali, pintu itu mulai terbuka. Mereka sepakat untuk tidak menengok, agar pintu itu perlahan terbuka. Kemudian barulah mereka lari ke pintu. Pintu itu bisa dibuka, tapi siapa yang membuka pintu ini? Mereka tidak tahu. Saat keluar, ada ruangan lain yang ada pintu besinya. Kemudian kuburan. Mereka turun ke kuburan itu, memunggungi pintu dan mulai memahat, berharap pintu itu bisa terbuka lagi. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, pintu itu tidak bergerak. Melihat cara ini tidak bekerja, si pria sudah terlalu lelah, ingin minum air. Ketika ia membuka mata, melihat si wanita yang sedang menatapnya, ia mundur. Si pria sadar, ternyata si pelaku ingin dia memakan si wanita. Tapi ia sudah memiliki ikatan dengan wanita ini dalam situasi sulit. Lebih baik ia mati kelaparan daripada harus memakan si wanita. Kemudian ia tidur dan terbangun oleh si wanita. Si wanita menggendongnya, memberi air matanya ke mulut si pria, berharap si pria mendapat air. Si pria tidak terbangun. Kemudian si wanita melepas baju si pria. Si pria akhirnya mengerti. Mereka berdua harus menunjukkan rasa peduli. Setelah hujan semua akan selesai. Tidak tahu sudah berapa lama. Mereka terbangun karena suara pintu. Mereka berdua menggunakan tenaga terakhir mereka. Berjalan ke pintu. Pintu terbuka. Ada surga dengan rumput bunga. Sangat berbeda dengan brankas besi. Ini seperti dunia yang tidak berada di bumi. Beberapa orang berkata dari peti dan kuburan. Si wanita adalah mayat di peti yang dibayangkan si pria. Ada juga yang berkata mereka adalah cahaya manusia, dan memberikan kesempatan agar manusia dapat pulih. Menurut kalian bagaimana? Aku Azu.